Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rifatusada. Nah, di sini setelah kita tahu apa itu jaringan komputer, apa itu perancangan jaringan, kita akan mulai membahas soal topologi jaringan. Nah, sebelumnya, topologi jaringan itu adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasinya. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan atau keuntungan dan kekurangan atau kerugian dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Fungsinya itu untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, topologi pada dasarnya adalah peta dari sebuah jaringan. Nah, topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik atau physical topology, dan kedua ada topologi secara logika atau logika topologi. Nah, topologi secara fisik itu menjelaskan bagaimana susunan dari label, komputer, dan lokasi dari semua komponen jaringan, sedangkan topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan tersebut. Oke, apa aja sih topologi? Ada berapa topologi? Jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada topologi ring. Topologi ring ini biasa disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Nah, semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Nah, cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star yang menjadi pusat terkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Secara lebih sederhana lagi, topologi cincin merupakan untaian media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya, sehingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisinya hanya satu arah. 3 fungsi yang diperlukan dalam topologi cincin yaitu penyelipan data, penerima data, dan pemindahan data. Yang satu, penyelipan data adalah proses di mana data dimasukkan ke dalam saluran transmisi oleh terminal pengirim setelah diberi alamat dan bit-bit tambahan lainnya. Yang kedua, penerima data adalah proses ketika terminal yang dituju telah mengambil data dari saluran, yaitu dengan cara membandingkan alamat yang ada pada data dengan alamat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data dikirim dapat disalin. Yang ketiga ada pemindahan data atau proses di mana kiriman data diambil kembali oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerimanya. Mungkin akibat salah alamat, bisa jadi jika data tidak diambil kembali maka data ini akan berputar-putar dalam saluran. Pada jaringan bus, hal ini dapat terjadi karena kiriman akan diserap oleh terminator. Jadi pada hakikatnya terminal dalam jaringan cincin ada repeater dan mampu melakukan ketiga fungsi dari topologi cincin. Habis itu, sistem yang mengatur bagaimana komunikasi data berlangsung pada jaringan cincin sering disebut sebagai token ring. Setelah itu, setiap komputer dapat diberi repeater atau transceiver yang berfungsi sebagai yang pertama, listen state. Tiap bit dikirim dengan mengalami delay waktu. Yang kedua, transmit status bit berasal dari paket lebih besar dari ring, maka repeater dapat mengembalikan ke pengirim. Bila terdapat beberapa paket dalam ring, repeater yang tengah memancarkan menerima bit dari paket yang tidak dikirimnya harus menampung dan memancarkannya kembali. Bisa state berfungsi menghilangkan delay waktu dan stasiun yang tidak aktif. Keuntungannya itu yang pertama, kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi lewat jalur lainnya yang masih terhubung. Yang kedua, ada pengguna sambungan point-to-point membuat transmission error dapat diperkecil. Kerugiannya itu dapat dikirim bila melalui banyak komputer, transfer menjadi lambat. Oke, selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus ini sering disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Secara sederhana, topologi bus
Satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujungnya ditutup dengan terminator atau terminating resistance, biasanya berupa tahanan listrik sekitar 60 ohm. Pada titik tertentu diadakan sambungan atau tab untuk setiap terminal. Wujud dari tab itu berupa kabel transceiver yang bila digunakan thick coax sebagai media transmisi, atau berupa BNCT konektor bila digunakan thin coax sebagai media transmisi, atau berupa konektor RJ45 dan hub bisa digunakan di kabel UTP. Transmisi data dalam kabel bersifat duplex dan bersifat broadcast. Semua terminal bisa menerima dan dari transmisi data tersebut. Atau suatu protokol akan mengatur transmisi dan penerima data, yaitu protokol Ethernet atau CSMA atau CD. Pemakaian kabel koaksial itu 10 base 5 dan 10 base 2 telah distandarisasi dalam IEEE 802.3 atau melihat bahwa setiap segmen atau bentangan kabel ada batasnya, maka diperlukannya repeater untuk menyambungkan segmen-segmen kabel tersebut. Kelebihan dari topologi bus sendiri, yang pertama ada instalasi relatif yang lebih murah. Kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komputer antar klien lainnya. Dan yang ketiga, biayanya lebih murah. Kelemahan dari topologi bus ini, jika kabel utama, bus atau backbone putus, maka komunikasinya akan gagal. Dan yang kedua, bila kabel utama sangat panjang, maka pencairan gangguan menjadi sulit. Yang ketiga, kemudian akan menjadi tabrakan data apabila banyak klien yang mengirim pesan dan ingin akan menurunkan kecepatan komunikasi. Dan selanjutnya ada topologi star. Topologi star itu banyak bentuknya, kayak topologi dari namanya star itu bintang. Sebuah alat yang digunakan konsentrator bisa berupa hub atau switch yang menjadi pusatnya, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Yang pertama, pada jaringan topologi star ini, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi yang terjadi. Terminal-terminal lainnya melakukan komunikasi melalui terminal pusat ini. Habis itu terminal kontrol pada pusat bisa berupa sebuah komputer yang difungsikan sebagai pengendali, tetapi bisa juga berupa hub atau multi access unit. Terdapat dua alternatif untuk operasi simpul pusat. Yang pertama, simpul pusat beroperasi secara broadcast yang menyalurkan data ke seluruh arah. Pada operasi ini, walaupun secara fisik kelihatannya sebagai bintang, namun secara logika sebenarnya beroperasi seperti bus. Alternatif ini menggunakan hub. Simpul pusat beroperasi sebagai switch. Data kiriman diterima oleh simpul, kemudian dikirimkan hanya ke terminal tujuan atau bersifat point to point. Alternatif ini menggunakan MAU atau multi access unit sebagai pengendalinya. Habis itu bila menghubungkan hub, maka secara fisik sebenarnya jaringan tersebut atau topologi bintang ini secara logis bertopologi bus bila menggunakan MAU pada baik fisik maupun logis bertopologi bintang. Kelebihannya itu, pertama, setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelola menjadi mudah. Kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Yang kedua, kegagalan komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lainnya. Kelemahannya itu kegagalan simpul pusat memutuskan semua koneksi. Bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Semakin banyak semakin lambat. Selanjutnya ada topologi mesh. Nah, topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksinya. Topologi ini biasanya ditimbul akibat tidak adanya perancangan awal ketika membangun suatu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisinya. Topologi ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran yang harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurang 1. Tingkat kerumitannya jaringan
sebanding dengan meningkatkan jumlah sentral yang terpasang. Di samping kurang ekonomis juga relatif mahal. Dalam pengoperasiannya, topologi ini merupakan topologi khusus yang tidak dapat dibuat dengan pengkabelan karena sistem yang rumit. Namun dengan teknologi wireless, topologi ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan. Selanjutnya ada topologi tree. Nah, topologi tree ini biasa disebut sebagai topologi pohon karena pengembangan atau generalisasi topologi bus. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun lock, tidak tertutup. Topologi pohon ini dimulai dari satu titik yang disebut hidden. Dari hidden, beberapa kabel ditarik menjadi cabang. Pada setiap cabang berhubung beberapa terminal dalam bentuk bus atau dicabang lagi sehingga menjadi rumit. Ada dua kesulitan pada topologi ini. Yang pertama, karena bercabang maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirimkan atau kepada siapa transmisi itu ditujukan. Yang kedua, perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal ke dalam jaringan tersebut. Selanjutnya ada topologi hibrid. Nah, topologi hibrid ini dua atau lebih yang membentuk jaringan komputer yang baru. Kelebihannya itu sifatnya fleksibel sehingga dengan sangat mudah ketika kita ingin menambah koneksi lainnya. Kekurangan dari topologi ini, proses instalasi dan penggunaannya rumit, manajemen yang sulit dilakukan, serta biaya yang dikeluarkan untuk membangun topologi ini cukup mahal. Selanjutnya topologi peer-to-peer. Topologi ini topologi yang cukup sederhana karena dihubungkan hanya dua komputer dengan satu kabel untuk berbagi data. Kelebihannya biaya yang murah dengan instalasi yang mudah, serta setiap komputer memiliki peranan sebagai klien atau sebagai server. Kekurangannya itu kesulitan untuk mengembangkan karena keamanannya masih sering bermasalah, serta proses troubleshooting yang masih rumit. Sekian dari penjelasan tentang topologi jaringan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.